Pemerintah terus memacu upaya-upaya pemulihan ekonomi Indonesia yang terdampak efek domino pandemi corona melalui program penanganan COVID-19 sambil tetap memacu kinerja perdagangan. Penyelesaian sejumlah rencana kesepakatan dagang dengan negara mitra jadi salah satu fokus Kementerian Perdagangan untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi corona. Langkah itu jadi strategi untuk memperluas pasar bagi produk Indonesia ke pasar-pasar baru potensial, sambil tetap mengintensifkan ekspor Indonesia di pasar-pasar tradisional. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, target Kemendak tahun 2021 adalah bisa menyelesaikan 11 perjanjian perdagangan internasional dengan sejumlah negara mitra. Kerjasama komprehensif Indonesia dengan Uni Eropa atau Indonesian European Union (CEPA) jadi prioritas yang harus diselesaikan. Ini adalah potensi yang memang kita sudah laksanakan ya, dan kita anggap sebagai salah satu pilar ya, untuk bisa menggairahkan dan meningkatkan trade volume kita. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwa neraca perdagangan kita itu terakhir data yang kami terima itu surplus di angka 21 miliar US dollar lebih, yang artinya pemahamannya adalah ekspor kita lebih besar daripada impor, dan tentunya kita berusaha untuk bisa mengambil sisi-sisi positif dari fenomena ini di mana kita bisa menggairahkan juga konsumsi di dalam negeri. Nah, ini salah satu yang mungkin sudah saya sebutkan soal yang sudah realisasi dari sisi perjanjian dagang. Strategi lain yang diterapkan Kemendak adalah menjaga stabilitas harga dan meningkatkan daya beli masyarakat, serta membantu pelaku usaha kecil dan menengah menembus pasar ekspor dan meningkatkan nilai tambah produk ekspor. Untuk itu, kata Jerry, perlu sinergi yang baik antara sektor keuangan dan sektor real. Keterlibatan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat, juga harus terus digenjot. Ada beberapa hal terkait fitur yang menjadi wewenang dan Kementerian Perdagangan yang memang khususnya terkait dengan regulasi. Intinya semangatnya adalah bagaimana kita mensimplifikasi peraturan, menyederhanakan peraturan, sehingga hal-hal yang tadinya mungkin lama menjadi lebih cepat, dan tentunya ini berkaitan dengan produktivitas dan juga efisiensi. Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede mengatakan, vaksinasi menjadi fokus pemerintah dalam pengendalian COVID-19. Untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia, vaksinasi diharapkan mendorong optimisme aktivitas ekonomi. Jadi itu akan cross nanti, artinya kita akan terus mencoba mengendalikan infeksi daripada COVID-19 atau penularan ini. Pada saat yang sama kita akan intensifkan vaksinasi. Di samping itu, seperti yang kami katakan tadi, di bawah itu adalah kurva pemulihan ekonomi yang warna kuning atau orange itu. Nah, ini kita akan terus ya, jadi di samping tadi dari sisi intervensi di bidang kesehatan, maka kita akan lakukan juga intervensi dari sisi ekonomi. Program vaksinasi ini menurut perintah Presiden harus selesai tahun ini. Jadi semula direncanakan dari angka yang ada mungkin sampai dengan awal tahun depan, tetapi kemudian dipercepat. Nah, kalau dari sisi dananya pasti cukup. Jerry Sambuaga optimistis dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 yang diyakini akan lebih baik. Kemendak fokus menjalankan seluruh strategi yang akan dimandatkan oleh Presiden Joko Widodo dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, salah satunya aspek perdagangan internasional. Di satu sisi, terjadi restriksi perdagangan internasional di berbagai negara. Akan tetapi di lain sisi terdapat manfaat yang selama ini telah diterima oleh berbagai negara dari perdagangan internasional. Sebuah pandangan muncul bagaimana pandemi COVID-19 telah mengukir persepsi kita terkait perdagangan internasional. Permasalahan yang ada, arah kebijakan perdagangan internasional Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Isi permasalahan. Pada masa pandemi COVID-19, liberalisasi perdagangan internasional dianggap lebih oleh masyarakat dibandingkan dengan kebijakan ke arah proteksi industri
industri domestik. Hal ini menunjukkan kendati di situasi pandemi COVID-19 dan seharusnya pemerintah tidak menutup diri dari perdagangan. Lantas, apakah perdagangan internasional dapat menentukan Indonesia? Menurut data yang ada, diketahui bahwa perdagangan internasional dapat membantu Indonesia dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 dan dapat memperkuat posisi nilai tukar rupiah. Tanggapan atas permasalahan. Tapi, apakah hal ini menandakan bahwa kepentingan ekonomi menjadi sesuatu yang mutlak untuk diprioritaskan di atas segalanya? Apalagi di tengah perdebatan pandemi COVID-19 mengenai kesehatan yang seringkali menyelimuti topik berita. Bagaimana masyarakat menyikapinya? Apakah kelebihan ekonomi berada pada kesehatan atau sebaliknya? Masyarakat lebih mempertimbangkan faktor kesehatan daripada faktor ekonomi dalam konteks perdagangan internasional. Faktor kesehatan dianggap memiliki urgensi besar untuk diperhatikan pada masa pandemi COVID-19. Kemampuan pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 menjadi suatu pertimbangan yang perlu diprioritaskan dalam menjalin perdagangan internasional. Apakah faktor kesehatan selalu diprioritaskan untuk menjalin hubungan perdagangan internasional di masa pandemi COVID-19? Tidak selamanya faktor kesehatan menjadi prioritas utama. Ada faktor lainnya seperti faktor ekonomi atau faktor institusional juga harus mendapatkan perhatian.